dan bersatu di sipil. Di luar negeri kalau kacau, di dalam harus bersatu. Di hutan kalau satu, di dalam harus bersatu. Perjuangan orang Papua adalah perjuangan militer Papua Barat di hutan, perjuangan sipil kota di Papua, dan perjuangan di luar negeri, diplomat. Tidak boleh taruh harapan Otomote yang akan bawa kemerdekaan di Papua Barat, Jacob Rumbi yang akan bawa kemerdekaan di Papua Barat, Benny Wenda yang akan bawa kemerdekaan di Papua Barat, Jeffrey Bowman yang akan bawa kemerdekaan di Papua Barat, Sebi Sambung yang bawa kemerdekaan di Papua Barat. Rakyat Papua akan menentukan masa depannya sendiri. Kerja rakyat Papua akan mendukung kerja-kerja mereka di internasional. Tidak boleh gantungkan harapan perjuangan politik bangsa ini kepada mereka. Mereka adalah pesuruh-pesuruh rakyat bangsa Papua. Mereka adalah pesuruh-pesuruh rakyat bangsa Papua. Mereka bukan dewa, mereka adalah pekerja rakyat Papua. Kita adalah pejuang. Rakyat adalah pejuang. Itu kondisi di luar negeri. Ikuti semua orang Papua di media di mana, ikuti perkembangan di UNMP, ikuti sendiri, cerita sendiri di situ. KNPP tidak ada urusan dengan itu. Yang kedua, posisi Indonesia dalam keadaan kacau. Tidak ada uang. Utang kiri kanan rakyat Indonesia dalam keadaan masalah. Dampak kita hadapi. Untuk selamatkan Indonesia, dia menggadaikan pulau ini untuk selamatkan Indonesia. Rakyat Papua bersatu dan kasih keluar dia dari tanah ini. Itu yang kedua. Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik. Dia punya dampaknya dialami oleh semua dinas-dinas. Kabupaten ini macam tadi saya masuk di sana tuh kabupaten yang tidak punya roh. Tapi kita paksakan diri pertahankan kabupaten ini. Itu menandakan bahwa negara ini membuat provinsi, membuat kabupaten itu hanya kepentingan meloloskan investasi ekonomi mereka. Untuk ambil kita punya kayu-kayu, untuk ambil kita punya sumber daya alam, dan setelah itu untuk bunuh kita. Dia bikin jalan, kabupaten-kabupaten itu dia bikin jalan untuk membunuh kita, mengambil sumber daya alam Papua. Padahal administrasi pemerintahan itu kacau, rakyat di tempat itu kacau, infrastruktur kacau. Dia sudah tahu, tapi memaksakan semua pembangunan demi kepentingan investasi negara asing dan Indonesia sebagai security untuk mengamankan kepentingannya. Yang ketiga, pesan tentang orang Papua. Posisi orang Papua hari ini kita dalam kebingungan. Karena orang-orang bicara Papua, mereka termasuk saya berdiri ini tipu rakyat. Saya tipu-tipu rakyat, jadi rakyat itu bingung, mau kemana? Bingung. Ini juga Tuhan Yesus berdiri satu di sini, Tuhan Allah satu berdiri di sini, Raja satu berdiri di sana, Panglima satu berdiri di sini, rakyat bingung. Kondisi orang Papua ada dalam kebingungan. Hari ini kita semua bingung. Kita ada dalam posisi kebingungan. Jakarta kasih turun uang ratusan miliar. Uang darah setiap desa-desa dia kasih keluar. Tutup mulut, tutup hidung, tutup telinga. Supaya tidak boleh cium bau darah. Supaya tidak boleh dengar bunyi tembakan di hutan. Supaya tidak boleh lihat orang mati di depan-depan. Dia tutup dengan jutaan, miliaran di setiap kampung-kampung. Kita tutup mata, tutup telinga. Dan kalian, kita semua pakai uang darah itu. Termasuk saya juga pakai uang darah itu. Kondisi di Papua hari ini ada di situ. Kita dalam kebingungan. Yang ada masuk ini, seandainya besok kalau Theo dapat tangkap, tidak mungkin semua orang datang di kantor ini. Theo dapat tangkap, tidak mungkin semua orang datang di kantor ini. Hari ini ada yang datang di tempat ini, Banbol ada di sini. Hari ini ada yang datang itu, saya mau makan daging jadi dia datang di sini. Hari ini ada dia tidak tahu juga itu acara apa, dia mau goyang jadi hura-hara datang di sini juga.
Semua manusia kita ada di sini. Ketika kantor ini digerebek, ketika Theo ditangkap, tidak ada rakyat yang akan membela Theo. Semua akan bubar. Artinya, tidak boleh kita jadi rakyat yang situasional. Jadi rakyat itu betul-betul rakyat yang terorganisir dalam struktur perlawanan. Rakyat sadar, bukan rakyat ikut-ikutan. Rakyat sadar ada di bawah komando kantor ini. Dengar komando politik dari kantor ini. Dengar komando perang dari kantor ini. Apapun komando tentang Papua dengar dari kantor ini. Boleh juga secara pribadi-pribadi, tapi secara organisasi, rakyat yang terorganisir ada di dalam struktur